Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murmuriani dari kelas 2B Kebidanan. Di sini saya akan membuat video tentang masalah neonatus pada bayi baru lahir. Yang pertama, itu ada muntah. Pengertian muntah adalah proses refleks yang sangat terkoordinasi, yang mungkin didahului dengan peningkatan air liur. Penyebab muntah yaitu yang pertama keluar cairan terus-menerus, kemungkinan disebabkan oleh obstruksi osofagus. Yang kedua itu muntah proyektil, kemungkinan disebabkan oleh stenosis pylorus. Yang ketiga itu ada muntah hijau kekuningan, kemungkinan disebabkan oleh obstruksi di bawah ampula vateri. Yang keempat, muntah segera setelah lahir dan menetap, kemungkinan disebabkan oleh tekanan intrakranial tinggi atau obstruksi usus. Selanjutnya itu ada penata laksanaan muntah. Yang pertama itu kita mengkaji terlebih dahulu penyebab muntah. Beri suasana tenang, perlakukan bayi dengan baik, lalu kaji sifat muntah tersebut. Selanjutnya mendekatkan bayi ke badan kita, dengan tangan kiri memegang kepala bayi dan tangan kanan memegang tubuh bayi sambil menekuk sehingga bayi bersendawa. Selanjutnya lanjutkan pemberian ASI bila bayi berhenti muntah. Bila muntah tetap berlanjut, segera kolaborasi dengan tim medis. Selanjutnya itu gumo. Gumo adalah keluarnya atau tumpah susu yang telah ditelan ketika atau beberapa saat setelah minum susu botol atau menyusu dalam jumlah yang sedikit. Penyebab gumoh itu, yang pertama itu bayi sudah kenyang, posisi saat menyusui itu salah. Yang ketiga, posisi botol susu salah. Keempat, terburu-buru atau tergesa-gesa saat menyusui. Penata laksanaan gumoh, yaitu pertama, perbaiki teknik menyusui. Setelah itu perbaiki posisi botol saat menyusui. Setelah bayi minum, usahakan kita sedawakan ya. Setelah menyusu, mulut bayi tertutup rapat, yaitu bibir mencangkup rapat pada areola mamae. Selanjutnya, oral thrush. Oral thrush adalah penyakit rongga mulut yang ditandai dengan lesi-lesi yang bervariasi, seperti lunak, bergumpal, merupakan bongkahan putih, difus, seperti blood drew, yang dapat dihapus atau diangkat, dan meninggalkan permukaan merah, kasar, berdarah, dapat berupa bercak putih dengan putih merah, terutama pada bagian dalam pipi, palatum lunak, lidah, dan gusi. Penderita penyakit ini biasanya mempunyai keluhan, terasa terbakar atau kadang-kadang sakit di daerah yang terkena. Selanjutnya penata laksanaan oral thrush. Pada monilisasi, perawatan pertama-tama yang harus dilakukan adalah memberikan obat antibiotik atau kortikosteroid yang telah digunakan dan perlu diperiksa secara teliti adanya diabetes mellitus. Pemberian aplikasi nystatin atau mikostatin dan amphotericin B adalah obat-obat yang dapat mematikan jamur Candida albicans. Selanjutnya itu ada diaperas. Diaperas atau ruam popok sebenarnya hanyalah istilah dari peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian bayi diperkirakan pernah mengalami masalah tersebut. Ruam popok umumnya dialami oleh bayi berusia 4 hingga 15 bulan. Selanjutnya itu penata laksanaan diaperas. Yang pertama, pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat atau bahan disposable atau sekali pakai. Nah, popok dari kain dapat dicuci dan digunakan kembali sehingga menghemat biaya. Sedang popok disposable pemakaiannya lebih mudah karena setelah dipakai langsung kita buang. Selanjutnya yang kedua, ruam popok yang sebenarnya akan sembuh hanya dengan mengganti popok lebih sering serta menjaga kebersihan sekitar popok. Tapi tetap berhati-hati bila bakteri atau jamur yang telah hinggap, karena mengganti popok saja itu belum cukup. Nah, bila si kecil sudah terlanjur kena atau menimpa si kecil agar tidak bertambah parah, dapat kita atasi dengan cara yaitu yang pertama, gantilah popok yang basah sesering mungkin. Yang kedua, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Yang ketiga, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok langsung dibilas tanpa perlu digosok. Selanjutnya, cukup keringkan dengan cara menepuk kulitnya tanpa digosok. Gosokan yang kuat akan memperberat kerusakan kulit bayi. Nah, yang kelima, gunakan krim pelindung dengan dioleskan tipis di kulit bayi sebagai lapisan pelindung kulit si kecil. Hindari menggunakan popok terlalu kencang. Nah, selanjutnya gunakan obat yang mengandung anti jamur dan antibakteri. Dan tidak disarankan ya memakai lotion atau baby oil untuk mengobati ruam popok. Selanjutnya
itu ada seboroe. Seboroe adalah lemak yang berlebihan, terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan. Nah, penata laksanaan seboroe yang pertama, gunakan emolin atau krim berair atau hidrokortison 0,5% atau 1%. Kulit kepala diurut dengan minyak, kemudian diramas dengan sampo lembut. Jika resisten, gunakan asam salisilat 1%. Dalam krim mengandung air sebagai keratolitik. Nah, selanjutnya itu ada bisulan. Bisul sendiri sebenarnya hanyalah sebuah istilah. Secara medis itu disebut dengan furunkel, yaitu suatu peradangan pada kulit yang biasa mengenai folikel rambut dan disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus. Penata laksanaan bisulan. Suatu benjolan kecil atau bekas gigitan nyamuk sebaiknya jangan digaruk karena bisa menyebabkan luka dan memudahkan kuman masuk. Makanya, kalau sudah muncul benjolan kecil sebaiknya perhatikan kebersihan lebih seksama supaya tidak terpapar kuman. Calon bisul atau bisul kecil di daerah permukaan bisa sembuh dengan sendirinya jika kebersihannya terjaga dan tidak tercemar bakteri. Selain itu, bisul juga jangan digaruk supaya di situ tidak terjadi peradangan. Bisul-bisul jenis frankel dan karbunkel yang memang mudah pecah biasanya akan pecah sendiri akibat gesekan dengan benda lain. Pemberian krim antibiotik atau bila perlu tambahan antibiotik oral, tergantung pada kondisi bisulnya. Antibiotik ini bertujuan untuk mengendalikan dan mematikan bakteri sehingga bisulnya akan kempes dan kering. Dokter pun akan memberikan kompres yang berfungsi untuk mendinginkan, meredakan dan mengurangi kuman di sekitar daerah bisul tersebut. Selanjutnya itu ada miliarisis. Miliarisis disebut juga dengan sudamina. Lichen tropicus, biang keringat, keringat buntet adalah penyakit kulit akibat adanya sumbatan saluran kelenjar keringat sehingga keringat tidak bisa keluar dan masuk ke sekitar saluran di bawah sumbatan. Biasanya timbul di wajah, leher, dan dada bagian atas. Nah, penata laksanaannya, tempatkan bayi di tempat yang dingin agar pengeluaran keringat berhenti. Gunakan pakaian tipis dan mudah menyerap keringat dan lembut. Berikan obat antikolinergik yang membuat produksi keringat berkurang. Dan beri bedak kocok bersifat mendinginkan dan desinfektan serta anti gatal. Selanjutnya, obstipasi. Obstipasi adalah keadaan atau gejala terhambatnya gerakan sisa makanan di saluran pencernaan sehingga tidak dapat buang air besar atau defeksi secara lancar dan teratur. Selanjutnya, penata laksanaan obstipasi. Yang pertama, menganjurkan ibu untuk meningkatkan asupan cairan dan serat yang mengandung buah-buahan dan cairan. Yang kedua, anjurkan mengurangi minum susu formula dengan protein tinggi, diganti susu dengan protein rendah. Yang ketiga, memberikan suplemen serat. Nah, itulah tadi masalah neonatus pada bayi baru lahir. Cukup sekian dan terima kasih.